Halo, ketemu kembali dengan saya Joko Yuwono. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengunjungi sekolah yang disebut sebagai sekolah inklusif karena mereka mengatakan sekolah kami inklusif karena kami menerima anak-anak kebutuhan khusus, Pak Joko. Oke. Lalu ketika saya berkunjung di sana ada satu anak dia pakai kursi roda, kakinya nggak bisa berjalan, lumpuh kedua kakinya. Dia duduk di kelas 4. Lalu saya tanya, Mas, kamu sekolah di sini senang nggak? Iya Pak Joko, saya senang. Lalu kemudian saya melanjutkan pertanyaan, apakah kamu pernah merasa pingin pipis atau buang air besar BAB? Lalu dia menjawab, iya Pak Joko. Lalu saya bertanya kembali, apa yang kamu lakukan kalau kamu berasa pengen pipis atau pengen buang air besar ketika pergi ke toilet? Lalu anak itu diam. Saya memberi kesempatan dia untuk berusaha menjawab dan akhirnya tahu nggak apa jawaban anak tersebut? Jawaban anak itu membuat saya cukup terkejut karena dia menjawab, kalau dia berasa ingin BAB atau pipis, yang dia lakukan adalah menahan diri. Menahan untuk tidak pipis dan menahan untuk tidak buang air besar. Kenapa? Sebenarnya saya sudah tahu karena saya sebelum bertanya kepada anak tersebut, saya sudah mengunjungi toiletnya. Pertama, saya bisa bayangin karena anak tersebut tidak bisa mengakses ke toilet tersebut, tidak bisa menuju ke toiletnya dan tidak bisa masuk ke ruang kamar mandi atau tempat untuk buang air besarnya. Dan celakanya lagi adalah di sana tidak ditemukan toilet duduk. Saya hanya menemukan toilet yang jongkok. Itu artinya anak itu menahan diri terus untuk tidak pipis maupun buang air besar karena tempat di mana dia membutuhkan tempat tersebut tidak aksesibel. Tempat itu tidak bisa diakses oleh anak tersebut. Dia sudah kelas 4. Kebayang bukan? Itu artinya anak tersebut dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. Dia penuh dengan ketidaknyamanan. Dia gelisah. Waktu musim hujan, dia kalau mau minum agak banyak khawatir. Nanti dia kalau buang air besar, buang air kecil bagaimana? Karena kalau dia minum air dalam jumlah banyak dan musim hujan mungkin agak dingin, dia khawatir akan buang air kecil. Dia setiap pagi kalau mau sarapan agak terlalu banyak juga khawatir. Karena kalau buang air besar nanti bagaimana? Itu artinya apa? Makna dari pengalaman saya bertemu dengan anak kelas 4 menggunakan kursi roda yang tidak bisa mengakses pergi ke toilet. Itu membuktikan dia tidak nyaman. Sekolah itu menurut saya tidak ramah karena salah satu warganya tidak dapat mengakses lingkungannya. Ya, itu kalau baru terjadi setahun sih masih mending ya. Itu anaknya sudah 4 tahun. Artinya sekolah tidak memiliki visi, tidak mempunyai paradigma membangun visi di mana kalau ada anak ya anggota masyarakat di sekolah tersebut tidak dapat mengakses, mestinya sekolah membuat perencanaan di masa mendatang supaya anak-anak dengan kondisi tertentu tetap dapat mengakses lingkungannya. Dalam konteks ini adalah pergi ke toilet. Mungkin sekolah perlu merencanakan mengubah toilet duduk menjadi toilet yang jongkok. Kalau jalanannya menuju ke toilet tidak bisa diakses, ya berarti harus mengubah itu. Mungkin perlu dibuat landai, mungkin perlu diratakan. Kalau pintu toiletnya tidak cukup masuk kursi roda, ya berarti pintunya diperbesar. Jadi kalau sudah bisa masuk, kemudian dia perlu berputar, mungkin perlu pegangan dan seterusnya. Itu artinya sekolah respect
menghargai atas kehadiran warganya yang berbeda dibanding anak-anak yang lain dan membutuhkan fasilitas yang berbeda. Sekalipun nanti ada toilet duduk, itu juga tetap bisa digunakan oleh orang-orang pada umumnya atau warga yang lain. Jadi pelajaran ini adalah jika Bapak Ibu adalah sebagian dari anggota sekolah, bekerja di sekolah sebagai kepala sekolah atau guru, mungkin perlu di masa mendatang Anda bisa mengidentifikasi sekolah Anda apakah aksesibel, maka Anda perlu merencanakan hal-hal apa yang di masa mendatang semua anak warga sekolah, mungkin termasuk guru, misalnya ada kecelakaan, keselio kakinya atau ibu hamil, itu akan kesulitan untuk jongkok. Oleh karena itu sekolah ya perlu membuat perencanaan di masa mendatang, termasuk komite sekolah, orang tua, mereka bisa berbicara bersama-sama untuk membangun lingkungan yang aksesibel, lingkungan yang lebih inklusif, ramah pada semua anak, termasuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Terima kasih, selamat mencoba, selamat terus memperbaiki diri agar kita semua bisa melayani yang terbaik. Terima kasih.